Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang perjalanan menaiki Majito atau bus Majito, bus Malang City Tour. Busnya seperti ini, kayak odong-odong terbuka ini. Ini gratis ya. Jadi kalau di pengumumannya itu kan daftar online, tadi Mas Rambo sempat daftar online, ternyata pas nyampe tempatnya itu nggak perlu mendaftar online, bisa langsung. Ya, dimana lagi sebentar untuk bapak ibunya, terutama adik-adiknya. Jadi nggak boleh keluarin anggota tubuhnya keluar dari bis Majito. Jadi nggak boleh keluarin tangannya, kepalanya, dan anggota tubuhnya dari pagar pembatas berwarna hitam. Jadi selama perjalanan diharapkan untuk duduk saja, jangan berdiri. Jadi di dalam bis Majito ini juga terdapat larangannya. Jadi dilarang untuk merokok, makan, minum, dan membuang sampah sembarangan di dalam bis Majito. Jadi apabila ingin makan dan minum itu nanti seturun dari bis Majito saja. Jadi pas kita datang itu nanti kita daftar dengan terus dikasih nomor urut atau kayak kupon nomor itu kan buat naik Majitonya. Dan nanti kan di situ ada beberapa unit bus yang siap berangkat itu. Nanti kalau Majitonya yang satu udah penuh, dia berangkat dulu, nanti yang satunya lagi nunggu penuh atau nunggu jamnya nggak tahu. Jadi langsung gitu aja, gratis. Dan ternyata ada larangan makan, minum, merokok, dan mengeluarkan anggota badan dari bus Majito ini ya. Oh, nggak ada suaranya. Ini saya ulang lagi ya. Selamat siang. Saya kami ulang diri dengan saya Neni, dan di samping saya ini juga terdapat Bapak Trevor. Jadi adalah Bapak Oni yang akan menemani Bapak Ibunya berkeliling di Kota Malang. Jadi di sebelah kanan di pojokan ini kita melewati perpustakaan umum daerah Kota Malang. Jadi perpustakaan ini dulu dibangun oleh perusahaan rokok kretek, dibangunnya tahun 1965, kemudian jadinya tahun 1966 dan diberikan kepada pemerintah daerah Kota Malang dan diresmikan tahun 1972. Sekarang kita berada di Jalan Ijen. Tadi sebelum belokan itu ada tulisannya, ada pelangnya namanya Ijen Boulevard. Jadi Boulevard itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah besar, atau biasanya di sini disebut dengan Jalan Besar Ijen. Belanda. Dan sekarang sudah diambil dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Malang menjadi rumah-rumah pejabat di Kota Malang. Jadi kebanyakan di sini adalah rumah dinasnya saja. Tidak ada rumah dinasnya dari Bapak Wali Kota Malang, ada rumah dinasnya dari Bapak Kapolresta, Desa Kempa, pemilik Hotel Tugu, dan masih banyak lagi. Jadi rumah-rumah di sebelah kanan kiri kita ini tidak boleh direnovasi 100%, jadi hanya boleh diperbaiki dan dicat saja, karena di sepanjang jalan Ijen ini sudah dijadikan cagar budaya di Kota Malang. Jadi di Jalan Ijen ini isinya bangunan-bangunan kuno yang termasuk cagar budaya, nggak boleh direhab atau dirubah, cuman boleh dicat. Kita melewati dari Museum Brawijaya. Jadi di Museum Brawijaya ini ada beberapa peninggalan sejarah Indonesia, termasuk 5 tanknya yang di depan. Itu dulunya digunakan untuk berperang di Surabaya pada tanggal 10 November yang biasanya kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Jadi selain ada kelima tanknya, di situ juga terdapat baju-baju dan persenjataan peperangan pada zaman dahulu, dan juga terdapat gerbong maut. Jadi gerbong maut itu dulunya digunakan untuk mengangkut 100 tahanan Indonesia atau pahlawan Indonesia yang selama sampai ke tujuan hanya 12 orang saja. Jadi selain ada gerbong maut, di situ juga terdapat peninggalan mobil kodok, yaitu adalah peninggalan dari presiden pertama kita. Di sebelah kiri kita melewati 2 patung. Jadi patungnya ini menggunakan baju seragam dan juga membawa senjata. Jadi itu namanya adalah patung TRIP. Jadi TRIP ini juga terdapat kepanjangannya, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi kenapa disebut dengan pelajar? Karena dulu beliau berperang melawan penjajah di usia 13 tahun sampai 18 tahun, kemudian gugur karena persenjataannya kurang lengkap.
kemudian beliau dimakamkan dalam satu liang. Jadi makamnya itu gak jauh di belakang patung trip tersebut. Jadi di makamnya itu juga terdapat nama-nama ke-35 tentaranya. Jadi dulu di situ namanya adalah Jalan Salak, dan sekarang sudah berganti menjadi Jalan Pahlawan Trip karena untuk menghormati para tentara trip yang gugur. Berada di Simpang Balapan. Jadi ini kenapa disebut dengan Simpang Balapan? Karena ini dulunya digunakan untuk balapannya kuda atau pacuannya kuda. Jadi tulisan Simpang Balapan adalah gerbang masuknya, dan pacuan kudanya ada di seberangnya di dalam gedung Polkesma. Jadi di tengah-tengah Simpang Balapan itu juga terdapat patung. Jadi itu adalah patung pahlawan asli dari Malang. Rumahnya di Sumermajing. Biasanya namanya digunakan untuk nama jalan dan juga nama terminal di Kota Malang. Jadi itu namanya adalah patungnya Bapak Hamid Rusdi. Jadi Bapak Hamid Rusdi ini adalah pembuat bosa walikan di Malang seperti Malang Alam, Umak Kamu, Makan Nangkap, dan masih banyak lagi. Jadi bosa walikan ini bukan bahasa gaul, itu sudah ada sejak pada zaman penjajahan dulu. Jadi dulunya itu digunakan untuk kata sandi agar kalau berbicara tidak ketahuan, karena penjajah zaman dahulu itu sudah mengenal tentang bahasa Indonesia. Jadi namanya adalah Gereja Ijen atau Gereja Katolik. Jadi gereja ini sudah ada sejak tahun 1934. Jadi pada zaman dahulu sebelum menjadi gereja itu digunakan untuk menyembunyikan kepercayaan orang Belanda. Jadi ini adalah jatuhnya paru-parunya di Kota Malang. Jadi biasanya di sini digunakan untuk jalan-jalan, duduk-duduk, berolahraga. Jadi bisa masuk secara gratis. Di sebelah kanan kita juga melewati pasar. Jadi ini namanya adalah Pasar Oro-Oro. Jadi Pasar Oro-Oro ini adalah pasar tradisional semi modern. Jadi kenapa dinamakan modern? Karena belanjanya sudah bisa melalui cashless. Jadi bisa langsung di-scan saja. Dan di situ juga terdapat trolinya. Atau biasanya di sini disebut dengan Jalan Oro-Oro. Jadi kenapa di sini disebut dengan Jalan Oro-Oro? Karena dulu di sini terdapat lapangan pas yang terbengkalai, kemudian penduduknya kebanyakannya adalah orang Jawa, makanya disebutlah dengan Oro-Oro. Berada di Simpang 3 PLN. Jadi di sebelah kiri di pojokan ini juga terdapat toko Avia. Jadi toko Avia ini sudah ada sejak tahun 1930, dan jam yang berada di tengah-tengah jalan ini itu sudah ada sejak tahun 1926.
di Jalan Kahuripan. Jadi nama Kahuripan ini diambil dari nama salah satu kerajaan di Jawa Timur. Jadi segitu masjid di Jalan Kahuripan ini sudah tidak boleh belok ke kanan ke Jalan Brawijaya. Jadi kalau mau ke pasar sendiri itu harus muter dulu di Balai Kota Malang. Di sebelah kanan kita juga melewati koridor 0833 dan di seberang ini juga terdapat korandelnya, dan di samping korandelnya ini juga terdapat rumah-rumah pejabat tinggi dari TNI Angkatan Darat. Di sebelah kanan kita melewati alun-alun Tugu atau alun-alun Tugu. Jadi dulu yang tinggal pendatang saja. Di dalam Tugu yang ada di tengah-tengah, barulah 1 tahun setelah mereka dibangun Tugu yang ada di tengah-tengah. Jadi Tugu ini untuk berbentuk Pelabuhan Luci yang menambahkan senjata bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi di bawahnya Tugu itu juga terdapat bunga teratai yang mekar berwarna merah dan putih yang melambangkan bendera bangsa Indonesia. Jadi mekarnya cuma di pagi hari saja. Di sebelah kiri kita juga melewati dari Balai Kota Malang. Jadi untuk membuat Balai Kota itu dulunya dibuatkan sayembara. Jadi kenapa banyak sekali jendela-jendelanya? Karena pada zaman dahulu digunakan untuk AC alami atau pendingin alami. Di sebelah kanan kita juga melewati bangunan berwarna putih. Jadi ini dulu namanya adalah Hotel Springgit. Jadi Hotel Springgit ini sudah ada sejak tahun 1922. Jadi pada zaman dahulu itu adalah hotel bawahnya para pejabat kolonial Belanda. Dan sekarang sudah dia melalui dan dikelola oleh Universitas Negeri Malang dan berganti nama menjadi Geraha Cenaka. Sebelah kiri kita juga melewati dari Mall Ramayana. Di Mall Ramayana ini dulu sebelum menjadi Mall Ramayana, ini dulu adalah penjara wanita pada zaman Belanda, dan sekarang penjaranya sudah dipindahkan ke Sukun dan sekarang sudah beralih menjadi Mall Ramayana atau Mall Public. Jadi bisa digunakan untuk mencari kakak, KTP, BPJS dan surat-surat lainnya. Itu berada di lantai 3. Di sebelah kanan kita melewati dari alun-alun Kota Malang. Jadi di sini juga terdapat beberapa fasilitasnya. Jadi ada tempat duduknya, ada playgroundnya, dan juga terdapat air mancurnya yang sewaktu-waktu bisa menyala. Jadi selain bisa digunakan untuk bermain, di sini juga bisa digunakan untuk belajar. Jadi ada perpustakaan kelilingnya, namanya adalah mobil warta, biasanya terparkir di sebelahnya playground. Itu setiap hari Senin sampai hari Kamis, mulai pukul 8 pagi sampai jam 12 siang saja. Berada di Jalan Kauman. Jadi Kauman ini juga terdapat kepanjangannya, yaitu kaum beriman. Jadi kenapa di sini disebut dengan kaum beriman? Karena di sini dikelilingi oleh tempat peribadatan. Jadi di belakangnya alun-alun itu berjejer tempat peribadatan. Jadi ada Masjid Putaran Jame, ada gereja Protestan, ada gereja Katolik, dan sepanjang Jalan Kauman ini juga terdapat musala-musala dan masjid. Karena di sini dikelilingi oleh tempat peribadahan
sini disebutlah dengan Jalan Tommy. Karena kita berada di Simpang Sarina, jadi sebentar lagi di sebelah kanan kita melewati dari Mall Sarina. Jadi nama Sarina ini diambil dari nama salah satu RT-nya Bapak Insinyur Soekarno karena pengabdian kepada beliau. Kemudian namanya diajarkan menjadi nama mall, yaitu Mall Sarina. Sebentar lagi di sebelah kanan kita melewati patung setengah badan. Jadi ini adalah patungnya Bapak Khairil Anwar. Jadi Bapak Khairil Anwar ini adalah pembuat puisi aku. Jadi di bawahnya itu juga terdapat tulisan puisinya. Kita berada di kawasan Kayu Tangan Heritage atau biasanya di sini disebut dengan Jalan Basuki Rahmat. Jadi ini adalah Malioboro-nya Malang. Jadi warga Malang ini tidak perlu jauh-jauh ke Jogja dan juga ke Bandung karena di kota Malangnya sendiri ini sudah ada. Jadi di Kayu Tangan ini kalau malam sangat ramai sekali dan juga terdapat anak muda live musik dan juga di sebelah kanan kiri kita ini. Jadi di Kayu Tangan ini diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Sukun dan juga Sungai Berangka. Karena kita berada di Simpang 4 Raja Bali. Jadi kenapa disebut dengan Simpang 4 Raja Bali? Karena dulu Cafe Lafayette di sebelah kanan itu dulu adalah perusahaan besar penukaran uang asing yang namanya adalah Raja Bali. Jadi dulu perusahaan itu didirikan oleh dua bapak-bapak, yaitu Bapak Rajab dan juga Bapak Ali. Kemudian namanya disingkat menjadi Raja Bali dan kemudian di situ disebutlah dengan persimpangan Raja Bali. Kita juga akan melewati patung atau monumen. Jadi ini patungnya ada di atas. Ini namanya adalah patung TGP atau biasanya disebut dengan patung rudal. Jadi TGP ini juga terdapat kepanjangannya, yaitu Tentara Geni Pelajar. Di sebelah kiri, jadi ini adalah destinasi tren kita, bangunan besar berwarna biru. Jadi ini namanya adalah Stadion Gajayana. Jadi Stadion Gajayana ini adalah stadion tertua di Indonesia. Jadi bisa menampung kurang lebih sekitar 30.000 orang. Jadi di sini juga terdapat beberapa fasilitasnya. Jadi ada lapangan voli, lapangan tenis, lapangan beach soccer, dan juga terdapat lapangan bola basket. Jadi selain ada lapangan-lapangan, di sini juga terdapat kolam renang indoor. Itu ada di belakangnya stadion. Jadi kalau berenang nggak takut kepanasan atau kehujanan. Jadi di dalamnya itu ada dua kolam renang, satu untuk anak-anak dan juga satu untuk dewasa.
karena saya menemani bapak ibunya berkeliling di kota Malang. Jadi nanti sebelum turun dimohon dicek kembali untuk barang dan bawaannya, takut ada yang tertinggal. Terima kasih untuk antusiasnya dalam menaiki bis Macito. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Kami akhiri, selamat siang. Jadi start dan finishnya bus Macito ini ada di Boys Gallery. Boys Gallery itu ada di kawasan Gelora atau Gor itu apa ya, intinya ini di kawasan olahraga, ada lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan badminton, kolam renang. Terus ada Boys Gallery di tengah-tengah kota Malang. Nah, kita menuju Boys Gallery, nanti masuk ke situ, nanti ada loket Macito, kita langsung daftar ke situ aja. Dan untuk masuk kawasan Gor ini itu ada pintu masuknya seperti itu, ada beberapa pintu sih, nanti kita bayar parkir sesuai kendaraan, ada parkir motor sama parkir mobil itu. Dan ini sebelah kanan ini Stadion Gajayana atau lapangan sepak bola ya. Jadi ini Gor Gajayana, kawasan olahraga Gajayana Malang, kota Malang. Semuanya diharapkan untuk berpegangan terlebih dahulu, karena sebentar lagi di depan kita akan melewati jalan yang turun. Jadi berpegangan terlebih dahulu. Ini kita sudah hampir nyampe tempat finishnya. Sebelum nyampe finish ternyata kita harus lewati turunan tajam. Tadi kita juga berangkatnya lewat sini sih, cuman kalau naik nanjak kan mungkin nggak kaget karena kita sendetan. Tapi kalau turun kan kita bisa kejelup, makanya tadi diperingatkan sama mbak-mbaknya. Nah, ini sebelah kiri penonton atau sebelah kanannya Mas Ramo itu ada Boys Gallery, itu tempat daftar untuk naik Macito. Bisa dilihat di Google Map juga ada sih Boys Gallery gitu. Nah, ini bus Macito yang parkir ini warna biru muda atau biru toska ya. Kalau yang kita naik ini warna merah. Ada 2 unit ternyata di sini yang nampak ya. Tapi kalau totalnya nggak tahu. Ada 3 unit di depan, nggak ke syuting. Nah, itu parkir motornya di belakang. Ini kita sudah turun, karena udah nyampe kita turun. Dan ini tadi kuponnya Mas Ramu itu ke bawah, harusnya pas naik itu dikasihkan ke orangnya. Cuman tadi pas Mas Ramu naik ini petugasnya kan nggak ada, karena Mas Ramu tadi naik posisi terakhir. Jadi agak buru-buru gitulah istilahnya. Jadi petugasnya nggak sempat narik tiketnya Mas Ramu. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramo kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.